Hai teman-teman semua, di sini saya Ricardo Effendi Parapat akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah analisa perancangan perusahaan. Yang pertama, apa itu kegunaan studi kelayakan? Dalam studi kelayakan ada beberapa macam kegunaan. Yang pertama yaitu memperkecil risiko kerugian, yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, yang keempat mempermudah melakukan pengawasan, yang kelima mempermudah pengendalian. Nah, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Nah, kemudian jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama yaitu adalah studi kelayakan bagi analisis. Itu untuk memberitahukan pengetahuan cara berpikir yang sistematis menghadapi masalah dan mencari jawaban. Yang kedua ada studi kelayakan bagi investor, itu untuk memperoleh manfaat finansial seperti memperoleh keuntungan, manfaat makroekonomi, dan manfaat politis, sosial budaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu studi kelayakan bagi kreditur atau bank. Itu untuk memperhatikan segi keamanan dana pinjaman dan kelancaran pengembaliannya dan angsuran tepat waktu. Yang keempat ada studi kelayakan bagi pemerintah, yaitu berkepentingan secara makro untuk mengetahui sampai seberapa jauh manfaat usaha bisnis atau proyek tersebut bagi perekonomian nasional, termasuk penambahan ataupun pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima ada studi kelayakan proyek investasi berorientasi laba. Ini penilaian proyek investasi dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Yang keenam, ada studi kelayakan proyek investasi tidak berorientasi laba, yaitu penilaian proyek investasi tanpa mempertimbangkan keuntungan secara ekonomis. Kemudian, aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas ataupun ketentuan hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan, yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonominya, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang keempat yaitu ada aspek pemasaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Kemudian ada aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis berjalan lancar atau tidak. Dan yang terakhir, menurut saudara, pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Menurut saya, materi kuliah ataupun mata kuliah yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan ini yaitu yang pertama adalah manajemen proyek, kemudian manajemen keuangan, analisis biaya, kewirausahaan berbasis teknologi, dan ekonomi teknik. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dalam pengucapan presentasi. Terima kasih. Dadah.